Ini kalau kata orang Padang apa ini? Padang Jaya. Padang Jaya, love is blind. Cinta itu bikin mata jadi buta. Ya bu, ibu. Tapi cinta karena Allah, ini adalah cinta yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang cinta itu saking indahnya, kadang gak masuk akal. Orang kalau jatuh cinta bilang sama pacarnya begini, Mbak Novi, Neng, bibirmu indah bener, merekah bagaikan buah delima. Padahal aslinya mah doer. Tapi lantaran cinta yang doer jadi indah. Kemudian kalau sair-sair lagu kadang saking indahnya orang jatuh cinta kadang gak masuk akal. Begini nih, Mbak Novi contoh ya. Demi cintaku padamu, ke gurunku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Itu masuk akal. Tapi lanjutannya dengerin. Bulan madu di awan biru. Ada apa enggak? Enggak ada ya. Sampai botak sariawan kagak ada orang bulan madu di awan biru. Apalagi lanjutannya. Bulan madu di atas pelangi. Jatuh goblok. Ini kadang love is beautiful. Orang jatuh cinta itu melahirkan keindahan. Lihatin Mbak Novi ya. Kalau ada anak muda lagi jatuh cinta, malam minggu dia kepingin kondangan resepsi ke temennya yang nikah, itu Sabtu pagi motornya udah dicuci bersih, motor ninja. Kemudian joknya dikasih hand body, biar licin. Gitu. Jadi kalau ngerem dikit cocok. Gitu. Kemudian sampai di tempat kondangan, parkir, turun dari motor, jalan gandengan. Kemudian pacar yang perempuan kepleset mau jatuh, dideketin sama pacar laki. Ada apa ayang? Atoh ya, gitu. Kalau atoh nanti atih. Itu lagi pacaran biar nampak indah. Tapi udah suami istri punya anak 4, kondangan, kehajatan, resepsi nikahan, jangankan gandengan, bareng aja jarang. Istri jalan duluan 100 meter baru suaminya, istrinya jatuh dideketin, bukan ditanya ada apa ayang, tapi suaminya bilang mata lu kotok. Ada yang begitu di Padang Jaya? Ya mana orangnya? Gak ada. Kalau lagi pacaran bu, ngantri di tahap resepsi nih pernikahan, ngantri prasmanan Mbak Novi. Itu pacarnya nyendok nasinya dikit, lauknya dikit, duduknya dikempit, makannya dikit-dikit, biar nampak indah dipandang oleh kekasihnya. Tapi udah berumah tangga, anak 4, nyendok prasmanan, nasi kayak kuburan baru bunjung. Kemudian nggak cukup sampai di situ, perut kenyang, sleting tas dibuka, pisang Ambon masuk, kue bolo masuk, kue talam masuk, itu tas penuh, perut kenyang, tangan kanan pulang bawa somai, tangan kiri bawa es krim. Di tengah jalan ditanya, buat siapa? Jawabannya buat anak, tapi di rumah lu lagi yang gares coba. Untung banyak dong Pak. Untung. Itu Mbak Novi kalau pacaran nih, saking indahnya, pengen buang angin ditahan sampai keluar keringat dingin. Insyaallah. Sampai keluar keringat ditahan. Kenapa? Kalau dia kentut udah nggak indah lagi dipandang oleh kekasihnya. Tapi udah berumah tangga, anak 4, itu suami baca koran, istri jalan ke dapur, pret. Nonton TV bareng, pret. Tidur bareng, pret. Jalan bareng, ke pasar bareng. Itu namanya keluarga kampret, saudara. Kayaknya banyak soalnya yang jawab hampir semuanya kalau Ustaz di sini. Tapi kalau ditahan itu jadi penyakitnya, jangan ditahan, biarin aja. Keluarga. Orang mau duduk. Ya. Terima kasih. Ya. Kemudian yang kedua, orang bahagia itu adalah orang yang qalbun syakirun, hatinya mensyukuri nikmat Allah. Jadi istri bersyukur harus jadi istri soleha.
Istri solehah mah gampang, cirinya kata baginda Nabi, idza nazarta sarratka, apabila dipandang suaminya mampu menyenangkan hati suami. Jangan kayak ibu-ibu di sana di Jakarta, kalau ke pengajian dandan, arisan dandan, ke pasar dandan, nganter anak sekolah dandan, tapi di rumah sama suami daster seminggu nggak pernah ganti. Ada nggak orang Padang Jaya begitu? Ada nggak? Kalau suami ngeluh ke ibu bilang, Bu, kalau di rumah dandan dong biar cantik, jangan kayak tomo dapur begitu. Ibu cukup bilang, Pak, saya kepingin dandan, tapi sini duitnya. Bener nggak? Jangan kepingin istri cantik tapi pelit ngasih nafkah buat kecantikan. Sekarang orang kepingin cantik gampang, yang penting punya mata duitan loh. Cuma bilang gini doang juga jempol sama telunjuk. Ini orang pengen cantik gampang, yang penting punya duit. Sekarang nih muka ibu hitam kepingin putih gampang, bawa ke salon di facial standar cuma 50.000. Kalau paket krim malam krim siang 150.000. Kemudian kalau muka ibu tembem cabi gampang, beli Nuskin Galvanik, harganya 5,5, sekarang diskon jadi 4,7. Oh, ibu apal-apal. Sekarang lipstik ada yang jutaan. Ustadz udah 4 kali ceramah di perusahaan lipstik merek Immortal. Itu harga sampai 2,7 juta. Ada orang Padang Jaya lipstiknya 2,7 juta. Ada nggak? Saya tahu orang sini lipstiknya mereknya kuda terbang. Itu mah merek cat besi, Ustadz. Saya tanya sama direkturnya, kenapa mahal? Kata direktur, Ustadz, ini lipstik mahal. Kalau dipakai di bibir istri Ustadz nggak bikin kaku kayak orang nggak pakai lipstik. Kemudian yang kedua, ini lipstik anti luntur, Ustadz. Kesenggol baju nggak luntur, mau kena nggak luntur, jilbab nggak luntur. Jangankan baju, angkot nyenggol kagak luntur. Kalau lipstik di bawah 1 juta yang 300-200 ribu banyak. Ibu banyak pakai. Ada yang merek La Tulip, Mirabella, Wardah, Revlon, Majaya, Amarantin, Pond. Bahkan dulu Cempaka cuma bedak, sekarang ada lipstik Cempaka ngeluarin lipstik tipe 321, harga cuma 65.000, warnanya merah sedikit oranye. Sekarang ada lipstik syar'i namanya Huda Beauty, harga 80.000, dari warna terang sampai warna gelap ada di situ. Kenapa apal? Dulu sebelum jadi ustaz saya sales kosmetik. Masuk. Ibu jangan kalah sama bencong. Bencong itu bukan orang perempuan, dia orang laki. Ustaz Joker tahadus bin nikmah ceramah nggak cuma sampai Majenang. Alhamdulillah hampir negara Asia pernah ceramah. Paling sering ke Hong Kong. Hong Kong setahun bisa 4 kali. Kalau ibu pernah ke Hong Kong, tiap malam minggu jalan ke Taman Victoria. Itu malam minggu bencong pada pacaran di Taman Victoria. Laki sama laki pacaran, perempuan sama perempuan ciuman. Kalau ada yang negur yang dipenjara karena melanggar hak asasi manusia. Kalau jalan ke Thailand, ibu nonton tuh bencong nari di kota Pattaya. Berapa karcisnya? Kalau dirupiahkan hampir 500.000. Nonton bencong nari di Pattaya Thailand. Ustadz foto bayar 10 baht tuh mata uang Thailand. Ini orang bencong di sana mahal. Kenapa? Karena mukanya lebih cantik, badannya lebih seksi dari perempuan asli. Padahal kita perhatiin di Indonesia, bencong hidup nyusahin, mati nyusahin. Hidupnya nyusahin, dikejar-kejar Satpol PP. Sampai nyungsep ke sungai, ditungguin sama Satpol PP. Kemudian di bencong mati pun nyusahin. Nyusahin siapa? Amil yang mandiin. Dulu ada bencong mati dimandiin sama amil laki-laki. Sebab dulu tahu jenis kelamin awal laki-laki. Disiram palanya amil laki tenang. Disiram dadanya, astagfirullahaladzim. Ngapa ada tetenya? Ini amil laki keluar teriak, bukan saya yang mandiin. Ini mah yang mandiin amil perempuan. Lihat jenazah ada payudaranya. Ternyata nih bencong udah suntik silikon. Cari amil perempuan. Dicari amil perempuan, dimandiin sama amil perempuan. Disiram palanya tenang, dadanya tenang, perutnya tenang.
nanti dulu. Udah bawahnya aja loh. Begitu disiram bawahnya, ambil perempuan kaget luar biasa. Astagfirullahaladzim. Apa ada Tugu Monas di sini? Ini ambil perempuan keluar ribut sama ambil laki. Kata ambil perempuan, bukan saya mandiin Ustaz, bukan saya. Ribut punya ribut. Akhirnya diambil kesimpulan, kalau begitu yang memandikan yang sejenisnya, cari temannya bencong sana. Dicari bencong sama Pak RT, ketemu, dituntun-tuntun tuh bencong, nanya sama RT, mau kemana sih teh? Kata RT tuh, temen lo mati, mandiin. Ternyata bencong sama bencong mandiinnya gampang, tapi nggak sah secara fikih Islam. Dia cuma ngambil gayung, gayungnya diisi air, dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan dimasukkan ke air. Temen yang udah jadi mayit cuma dicipratin air sambil dia bilang, basah, basah, basah. Ya begini kalau orang ceramah kekenyangan ya. Tadi di Haji Misbah itu makanan, Masya Allah, dijamu Ustadz makanan aneka rupa. Doain Haji Misbah panjang umur, sehat walafiat, tambah berkah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Akhirnya malamnya ditahlilin ke bencong. Ustadz dipanggil dari kampung sebelah. Begitu habis tahlil, Ustadz baca doa, Allahumma gfirlahu warhamhu, dicolek sama orang. Ustadz, dia bukan laki. Oh, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dicolek lagi. Ustadz, dia bukan perempuan. Ustadznya bingung, akhirnya doanya Allahumma gfir lah wa'afih gitu. Ini jangan kalah sama bencong, orang yang dandan karena Allah untuk menyenangkan hati suaminya. Dalam kitab Uqudul Zain dijelaskan pahalanya sama seperti orang sholat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah. Kalau tadi Ustadz Tunjung bilang cium tangan, dalam kitab Uqudul Zain pun dijelaskan seorang istri yang mencium kening suaminya sama seperti mencium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, itu mah Hajar Aswadnya sampai double. Kemudian yang ketiga, dalam Uqudul Zain dijelaskan seorang istri yang menawarkan diri untuk hubungan suami istri kepada suaminya, itu pahalanya kal umrota taman, bagaikan orang yang umroh secara sempurna. Kalau ibu nggak punya duit buat berangkat umroh, cukup nanti malam bisa umroh kepada suami, bilang, Pak, umroh ya Pak. Ibu satu malam bisa 2 kali umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau haji mah udah panggilan Allah. Kalau duit dikit, kalau udah panggilan Allah, tetap bisa berangkat haji. Ada nenek-nenek rumah di samping jalan, majlis taklimnya seberang jalan, tiap ngaji nyebrangin jalan. Satu hari mau ngaji lagi jalan, nyebrang, diserempet mobil BMW. Ini berhenti yang punya mobil, turun dari mobil, deketin tuh ibu-ibu, Bu, saya tanggung jawab, saya akan obati sampai sehat. Dibawa ke rumah sakit, dibilang, Bu haji tenang aja, saya obatin. Saya belum haji Pak. Oh, kalau gitu tahun ini berangkat haji bareng saya. Alhamdulillah. Tuh karena diserempet, pulang haji sombong, deketin tetangganya, kalau lo nggak punya duit buat pergi haji, nyebrang tiap hari. Siapa tahu lo keserempet. Bu, Ibu, jadi syukur kepada Allah, memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi istri yang bersyukur menjadi istri yang solehah. Insya sekarang mau lagu ini, Gerimis Melanda Hati, ya Bu. Ibu tahu nggak? Gerimis melanda hati, tak mau ku menjumpai, gitu ya Bu. Tak rela melepasmu pergi, tak illa billahil alim
lagi. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali. Itu ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada baginda Nabi, jangan pernah kita kering lisan kita untuk baca salawat kepada Nabi. Salawat sekarang macam-macam. Ada salawat yang nada rendah. Ada nih begini, Allahumma sholli wa sallim ala, semua, Sayyidina wa maulana ada dama lahi sholatan daimatan. Ustadz, ada enggak salawatan yang nadanya tinggian? Ada ya, yang bisa ikutin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilin bizalimin wa akhridna min bainihim salimin wa ala alihi. Ustadz, saya orang Jawa, ada nggak selawatan gaya Jawa? Ada ya Bu, selawatan gaya Jawa. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi ahsani wa daraji, apata jiratal alami, ya uhailal judi wal karomi, manu cicoro gitu. Ustadz, saya senang nonton sinetron India. Ada nggak selawatan gaya India? Ada. India zaman dulu begini, ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi aksani wadara, afatayaji rotal alami, ya uhailal jud kucuk hotahedo. Ada nggak India zaman sekarang salawatan? Ada. Ibu-ibu hafal nggak nih? Nahnu diranum bidal harami, haramil ihsani wal hasani, ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi ahsani wa daraji. Lagu apa itu Bu? Nenek-nenek hiho. Ini salawatan satu kali salawat kepada Nabi, 10 rahmat Allah turun untuk kita semua. Allahumma. Kalau ibu punya wajah kurang cantik, banyakin baca salawat. Insya Allah dengan banyak bersalawat, wajah yang kurang cantik semakin hari semakin tetap jelek. Enak aja lo tetap cantik. Kalau cantik mah udah ada takaran dari sononya. Ada pepatah Arab begini bilang, al jamil jamilatun walau qamat minan naum, al qabi qabihatun walau tuzayyin kulanaum. Yang cantik tetap cantik walaupun dia bangun tidur, yang jelek tetap jelek walau dibedakin sekaleng kapur. Yang penting cantik akhlaknya. Alhamdulillah. Kalau punya suami temperamental, emosi tinggi, gampang marah,
ibu jangan ikut-ikutan emosi dan marah, banyak baca selawatan. Kalau suami datang ke ibu, emang dasar lo bini istri nggak tahu diri, ibu nggak usah marah, deketin suami, diri di depan suami, sebab dibilang nggak tahu diri. Sambil diri baca salawatan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu suami yang marah diam, tangan ibu dipegang sambil dia bilang, yuk ke rumah sakit jiwa yuk. Ini insya Allah kita selawatan. Satu salawat kita meminta kepada Allah dengan satu doa yang berjudul Maulana. Ini Maulana adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa, hajat, tujuan, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekarang lagu pertama yang dibawakan oleh Mbak Nopi Aila yaitu Ya Maulana. Saya akan kembali setelah salawat berikut ini.